Mendekati kematian, akhirnya mereka makan malam bersama, diselingi canda tawa dan juga dentingan keramik yang berantakan, khususnya anak-anak yang membuat para orang tua emosi, di mana mereka harus menggantikan dengan peralatan makan plastik, namun bukan anak-anak namanya kalau tidak berisik. Suara mereka mengalun indah, di mana mereka duduk acak dan menempati kursi mana saja. Ares, jangan ganggu adikmu. Ibu peri di dunia nyata, berhenti menggigit kukumu, Joy. Uncle Mikal sepertinya Joy menganggap tangannya adalah kue, bantu dia. Nyonya sarkas. Lukas, simpan bukunya. Jangan sampai Mommy harus menyuapimu, nanti Mommy kotor dan dedimu tidak suka lagi bagaimana. Bucinnya Tuan Luke, Russell. Begitulah istri mereka mencoba mengatur anak-anak yang mana mau Sebastian terkekeh. Ares punya tampang yang luar biasa, dia pasti akan menjadi primadona di sekolahnya nanti. David mengangguk setuju. Ya, dia pintar memilih gen ayahnya. Hei, Lukas juga tampan. Dia memakai kacamata, Luke. Sepertinya ketampanannya luntur karena menjadi kutu buku. Setidaknya bukan kutu micin sepertimu. Ucap Lukas yang mana membuat Sebastian menatapnya kesal. Kudengar anakmu yang dalam kandungan juga laki-laki. Apa Ares baik-baik saja? Dia awalnya menolak karena tidak ingin ketampanannya tergantikan. Jawab David. Tapi kurasa tidak mudah menjadi pacar seorang Ares nantinya. Luke menambahkan. Sebastian mengangguk menyetujui. Dia seperti ayahnya, seleranya tinggi dan terlalu mencintai ketampanannya. David menggeleng. Dia membiarkan pi itu masuk ke dalam perutnya dahulu. Kalian tahu, Ares menyukai seseorang. Sentini namanya. Namanya Cantika, teriak Ares seketika. Yang mana membuat para pria dewasa itu menatapnya heran. David berkata, kau selalu menyebutnya dengan nama Centini. Hanya Ares yang boleh menyebutnya seperti itu, Dedi. Ucap Ares tidak terima. Membuat ketiga pria dewasa itu kembali menatap satu sama lain dan memilih melanjutkan percakapan mereka. Sebastian berbisik. Aku khawatir dengan Joy, dia menyukai si Aheng. Aheng? Tanya Luke dan David secara bersamaan. Sebastian mengangguk. Joy bilang padaku kalau dia ingin menikahi si Aheng saat dewasa nanti. Lalu, mereka tidak sedarah, ucap David. Dibalas, anggukan oleh Luke, mereka cocok. Si Aheng itu menyukai Karina, anak tetanggaku. Yang mana membuat Luke berdecak. Hei, ayolah, mereka hanya anak-anak. Lagi pula siapa yang percaya perkataan anak usia 3 tahun? Dia hanya asal bicara. Kenapa kau sangat berpikiran rumit? Aku takut karma, bisik Sebastian. Karma? Tanya David. Ya, dulu aku sangat membenci si Aheng, ingat? Yang mana membuat Luke menatap kasihan pada sang saudara. Dia menggelengkan kepalanya tidak percaya. Kasihan sekali, untung saja Lukasku tumbuh dengan sangat baik dan wajar sebagaimana anak-anak. Kali ini, bagian para wanita cantik yang sedang berbicara berkumpul di pinggir kolam renang. Meskipun hati mereka gundah karena menitipkan anak-anak bermain di halaman belakang bersama ayah mereka, sesekali terdengar suara teriakan, jeritan, tangisan, sampai nyanyian yang mengganggu telinga. Lily khawatir tapi dia mencoba tenang dengan menikmati keindahan yang ada di sekitarnya. Gazebo yang menghadap pada bentengan langit dan bunga-bunga di pinggir kolam. Rara tidak khawatir akan putranya, dia khawatir dengan Luke yang kemungkinan tidak tertarik dengannya lagi karena belum juga membuka percakapan dengannya sejak tadi. Sementara Nana, dia sibuk dengan pemikiran akan bagaimana cara membuat suaminya jerah. Berbeda dengan Oma yang sedang melihat ponselnya, lalu sesekali memperlihatkannya pada ketiga cucu menantunya. Lihat ini, adalah guci terbaru. Oma menambahkannya pada keranjang. Versace mengeluarkan tas musim panas yang bagus, Oma, ucap Nana. Kenapa tidak beli itu lebih mahal. Bagus untuk menguras uang Sebastian. Oma menggeleng. Masing-masing dari mereka punya jatah masing-masing. Apa kalian sudah bicara dengan suami kalian? Ketiganya menggeleng. Rara mengembuskan napasnya. Aku ingin memperkosanya saat ini juga. Yang mana membuat Lily tersedak dengan minumannya. Apa kau gila? Dia sangat tampan, tapi mengecohkanku membuatnya lebih tampan, bukan begitu? Nana menggeleng. Aku ingin Sebastian jerah. Oma, aku akan berdandan untuknya malam ini. Bagaimana denganmu, Lily? Tanya Oma. Yang mana membuat Lily terdiam sejenak. Pipinya memerah mendengar apa yang akan direncanakan oleh teman-temannya yang lain. Nana akan menggoda Sebastian tapi tidak akan membiarkannya menyentuhnya. Rara akan menerjang Luke saat ini juga, dan dirinya. Kau butuh bantuan? Lily? Tanya Oma. Membuat Lily menggeleng seketika. Tidak, Oma, aku akan meminta David menyentuh perutku. Alden pasti merindukan sentuhan dedinya. Alden? Tanya Oma. Athena yang memilihnya, aku tidak bisa menolaknya. Ucap Lily tersenyum menatap perutnya. Ya Oma, bisa aku titip anak-anak denganmu nanti malam? Rara juga mengangguk. Iya Oma, Lukas juga titip ya, dia sangat suka pada Oma dan menurut.
Aku juga ingin menitipkan Joy dan Mikael. Mereka sangat menurut pada Oma. Perkataan ketiga cucu menantunya itu membuat Oma terasa pengap. Bah, bagaimana mereka tidak menurut? Mereka selalu minta ampun saat Oma hampir mati serangan jantung karena ulah mereka. Ucap Oma panik. Ares dengan sikap jahilnya yang melebihi tinggi gunung Everest. Athena, manusia kecil yang selalu berdebat dengan siapa saja. Joy, bayi gembrot yang selalu tidak ingin berjauhan dengan Mikael. Lukas, anak yang selalu membaca buku sampai tanpa sadar jika dirinya ngumpul di celana. Mikael, anak asrama yang kadang terlalu ketat dengan tata krama, bahkan dia menghormat pada bendera yang ada di televisi. Oh astaga, akankah Oma bisa tidur nanti malam? Gumam Oma. Sebastian, Oma menatap anak-anak yang masih saja berlarian, membuat kepalanya terasa sangat pening. Kini mereka tidur di ruang keluarga di lantai 1, sementara para pasangan suami istri itu berada di lantai 2. Meskipun ada beberapa pengasuh bersama mereka, tapi itu tidak berhasil. Sampai, Oma berdeham kuat sampai anak-anak yang tadinya saling meneriak itu terdiam kemudian menatap Oma yang sudah menahan amarah. Kenapa Oma seperti itu? Apa Oma sedang menahan berak? Tanya Ares dengan khawatir. Dia berjalan mendekati Oma lalu memegang keningnya. Tidak panas, Oma baik-baik saja guys. Lalu keributan kembali terdengar. Oma menarik napasnya panjang saat Ares kembali berlari lalu bermain kejar-kejaran dengan Mikael. Joy yang mencoba mengimbangi langkah sang paman, kemudian Athena mencoba merayu Lukas untuk memberikannya buku dongeng yang sangat langka. Gucci, Prada, Kompi, gumam Oma sampai akhirnya dia membuka matanya kembali. Anak-anak, waktunya tidur. Teriak Oma membuat anak-anak itu berhenti berlarian. Jika kalian tidak mau tidur, Om akan memberitahu mommy kalian. Jangan, ucap mereka secara bersamaan. Lalu Oma memberi isyarat pada para pengasuh untuk menyusun anak-anak itu di kasur lantai. Sisi kiri bagian anak laki-laki, sisi kanan adalah anak perempuan. Sementara Oma berada di tengah, duduk di kursi sambil membawa buku cerita. Oma akan membacakan cerita untuk kalian. Oke, kalian dengarkan dan jika Oma sudah selesai membaca, maka kalian harus tidur. Ucap Oma. Baik, ucap anak-anak itu serentak. Oma berdeham sebelum membaca dongeng. Kekaisaran Jepang adalah entitas politik pemerintahan Jepang di bawah Konstitusi Kekaisaran Jepang dan daerah-daerah yang dibawa perintahnya sejak zaman Restorasi Meiji hingga diberlakukannya Konstitusi 1947. Tunggu, bahasa apa itu? Tanya Ares panik. Oma, Teh tidak paham. Dengarkan saja, ini adalah cerita yang melegenda. Kalian anak kecil pasti akan memahami seiring berjalannya waktu. Ucap Oma. Padahal, dia ingin sekali membaca buku sejarah Jepang, tapi harus membacakan dongeng. Alhasil, inilah yang dilakukannya. Dengarkan Oma ya, kalian lama-lama pasti akan mengerti. Oma menarik napasnya dalam. Sejak berdirinya Keshogunan pada tahun 1992, Kaisar Jepang sudah jarang sekali mengambil peran sebagai panglima tertinggi dalam medan pertempuran, tidak seperti kekaisaran di barat. Oma, ucap Lukas menghentikan Oma. Kenapa Lukas? Seharusnya tahun 1192, bukan 1992. Oma terdiam seketika membuatnya menepuk jidat kemudian. Dia turunan Yakuza. Ya ampun, aku ketahuan. Sebastian menarik napasnya dalam sebelum dia masuk ke kamarnya. Dia berdoa dalam hati semoga saja Nana tidak memakannya hidup-hidup dengan semua perkataan pedas dan juga sikapnya yang jutek. Sebastian benar-benar merindukan sang istri, ingin sekali memeluknya dengan erat dan menciumnya. Jangan lupakan kegiatan panas yang ingin Sebastian lakukan. Nana sayang, panggil Sebastian saat masuk kamar. Dia tidak mendapati Nana di sana, yang mana membuatnya segera mengunci pintu dari dalam. Yuhu, Nana sayang, kau pasti menitipkan Joy agar bisa berdoa denganku, bukan? Yang diyakini Sebastian. Kini Nana berada di kamar mandi, tengah bersiap menantinya. Jangan marah, aku minta maaf. Aku memang salah dan bodoh, tapi aku tidak mengulanginya lagi. Ayolah sayang, ini hanya satu kali dalam beberapa tahun. Kita bersenang-senang sekarang. Ceklek, pintu kamar mandi terbuka, yang mana menampilkan Nana dengan handuk melilit di tubuhnya. Rambutnya basah dan dia terlihat sangat seksi. Sayang, ucap Sebastian menelan ludahnya kasar. Nana melirik suaminya dengan erotis, bahkan dia menggigit bibir bawahnya sendiri. Apa aku harus berpakaian? Dan Sebastian semakin merasakan tubuhnya panas, tatkala Nana membuka handuk itu menampilkan punggung dan dadanya yang polos. Dia hanya memakai CD saja. Napas Sebastian tercekat. Jangan pakai baju saya, ucapnya mendekat. Aku kedinginan jika tidak pakai baju. Akan aku hangatkan dirimu, kemarilah. Aku ingin menyentuhmu. Baru saja Sebastian akan memeluk sang istri dari belakang. Nana membalikkan tubuhnya.
Dia mendapati tatapan tajam dari sang istri. Namun bukan Sebastian namanya jika tidak nakal. Dia tergoda dengan dada milik istrinya yang begitu menantang. Tetap aku jika aku bicara, Mas. Sebastian segera melakukannya. Dia menahan napas saat Nana mendekat. Sialan, keadaannya masih sama. Dia belum memakai pakaian. Mata Sebastian terpejam saat dia merasakan jemari lentik itu mengusap dadanya, kemudian berbisik. Apa kau mendapati wanita seperti diriku di luar sana, Mas? Tidak, sayang. Demi Tuhan, hanya kau yang bisa membuat burungku terbang. Ah, sayang, apa kau tega? Tega apa? Iya, ayo kita ke atas ranjang mau ya? Nana menggeleng. Aku sedang kesal padamu. Kau tidak bisa mendapatkan ini, dan ini. Nana menunjuk bibir dan 3 asetnya yang lain. Sayang, aku minta maaf. Kau bahkan lalai menjaga Mikael. Iya, aku janji tidak akan mengajaknya lagi. Nana tidak peduli dia membalikkan badannya, tapi Sebastian yang sudah tidak tahan itu menarik tubuh Nana dan membantingnya di atas ranjang seketika. Mas, teriak Nana. Maaf sayang, aku tidak tahan melihatnya. Louis Vuitton, Hermes, Gucci, Chanel, Prada, Burberry, Ralph Lauren, House of Versace, ucap Nana dalam satu tarikan napas. Sebastian yang sudah menirihnya itu mengganggu kuat. Habiskan uangku sayang, aku mencarinya untuk bisa melakukan ini denganmu. Kemudian kalian tahu bukan apa yang terjadi?